Pada malam hari, tim Rocket membobol fasilitas penelitian, dan mencuri salah satu Pokemon yang ada di sana. Setelah mendapatkan Pokemon tersebut mereka pun segera melarikan diri. Diketahui Pokemon yang mereka curi itu adalah Tyran. Tim Rocket memperkenalkan dirinya sebagai trainer Pokemon tersebut. Namun yang terjadi, Tyran justru menyerang mereka, sehingga balon udara pun mulai oleng, dan akhirnya Tyran terjatuh ke sungai. Adegan beralih ke Satoshi dan teman-temannya yang sedang tidur di tenda mereka. Yurika tiba-tiba terbangun dalam keadaan haus, dan dia mengambil botol airnya yang ternyata kosong. Yurika kemudian pergi ke sungai untuk mengisi ulang botol air minumnya. Di situ dia menemukan Tyran yang terjebak di antara batu, dan Yurika membantu membebaskannya dari sana. Tudung piyama Yurika menutupi wajahnya, menjadikan dirinya seolah-olah adalah Pokemon Tyrantrum. Keesokan paginya, Satoshi dan kawan-kawan terkejut melihat Tyran yang membangunkan tidur mereka. Setelah mengecek Pokédex-nya, Yurika menjelaskan bahwa dia menemukan Pokemon ini tadi malam di pinggir sungai. Tyran dengan cepat bersikap ramah terhadap Yurika, yang mulai merawatnya dengan lembut, memarahinya karena perilaku buruknya, menyikat kerah bulunya, memberinya makan, membersihkan giginya, dan mengajarinya sopan santun. Serena mengatakan bahwa Yurika merawat Pokemon itu seperti anaknya sendiri, sedangkan Citron berpendapat bahwa Tyran pasti tertarik pada adiknya karena Yurika mengenakan piyama Tyrantrum. Meskipun masih belum diketahui dari mana Pokemon itu berasal, mereka cukup senang karena Yurika mempunyai teman bermain yang baru. Setelahnya mereka pun main kejar-kejaran bersama, di mana Yurika memarahi Tyran karena bermain terlalu kasar, dan memintanya untuk bersikap lembut kepada teman-temannya. Setelahnya mereka bermain petak umpet di dalam tanah, di mana Yurika yang berjaga mampu menemukan Pokemon yang bersembunyi di dalam tanah tersebut. Namun dia kaget saat Tyran tiba-tiba muncul di bawahnya dan menjatuhkan dirinya. Setelah cukup puas bermain, mereka pun makan siang dulu, dan merasakan buah beri yang rasanya sangat lezat. Saking lezatnya, mereka pun memutuskan untuk mencari buah beri tersebut. Saat mereka berjalan di sepanjang hutan, Tyran tiba-tiba terperosok jatuh ke dalam lubang. Yurika yang memeriksa keadaannya, malah diangkut juga dengan menggunakan jaring. Rupanya pelakunya adalah tim Rocket, yang telah mempersiapkan jebakan itu untuk menangkap Tyran dan yang lainnya. Satoshi dan kawan-kawan datang untuk mengejar tim Rocket, tapi mereka segera melemparkan bom asap untuk menutupi pelarian mereka, dan setelah asapnya menghilang, tim Rocket sudah lenyap entah kemana. Tim Rocket memberitahukan bahwa mereka telah mencuri Tyran dari fasilitas penelitian, yang akhirnya terjatuh di sungai dan ditemukan oleh Yurika. Ketika Yurika dan tim Rocket mulai berdebat, Tyran menggunakan kekuatannya untuk membebaskan diri. Tim Rocket segera mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk mengadakan perlawanan. Dedenne mencoba menyerang, tapi dia dipantulkan lagi oleh Gourgeist. Namun Tyran dapat mengalihkan perhatian tim Rocket, sehingga mereka bisa melarikan diri. Yurika menyuruh Bunnelby untuk menggali terowongan yang memungkinkan mereka untuk kabur dari kejaran tim Rocket. Sementara itu, Satoshi mengirimkan Talonflame dan Noibat yang melakukan pencarian lewat udara, yang meskipun mereka belum menemukan petunjuk mengenai keberadaan Yurika. Yurika yang masih dikejar-kejar oleh tim Rocket, maka dia pun membuat banyak lubang dan bersembunyi di dalamnya, untuk membingungkan tim Rocket, sehingga mereka pun bisa kabur dari tempat tersebut. Dikarenakan Tyran kelelahan, mereka pun beristirahat dan minum air di pinggir sungai. Di sini Yurika mengungkapkan keinginannya agar Tyran berpetualang bersamanya. Sampai kemudian tim Rocket menemukan mereka, mengharuskan mereka untuk melanjutkan pelariannya lagi. Yurika dan Pokemon-Pokemon tersebut masuk ke dalam gua terdekat untuk bersembunyi, membuat tim Rocket semakin kesal. Yurika berusaha sekuat tenaga untuk menahan Tyran yang mencoba mendaki gunung yang tinggi. Namun sesampainya di atas, ternyata sudah ada tim Rocket yang menghadang mereka. Tim Rocket memerintahkan Inkay Tackle, tapi Yurika menyuruh Bunnelby menangkisnya dengan Wild Charge. Gourgeist berhasil mengikat Bunnelby dengan Leech Seed, dan menghujaninya dengan Seed Bomb, untuk melumpuhkan Bunnelby. Dedenne yang ingin ikut membantu, malah dengan mudahnya dilumpuhkan juga oleh tim Rocket. Dengan habisnya perlindungan yang dimiliki oleh Yurika, tim Rocket meraih Tyran dengan tangan mekanis yang bisa dipanjangkan, dan mereka pun terbang ke atas. Yurika yang masih menempel mencoba membebaskan Tyran, namun tim Rocket segera menariknya dan membuangnya ke tanah.
Melihat Yurika dalam bahaya, akhirnya Tyrant berevolusi menjadi Tyrantrum, dan dengan kekuatannya yang meningkat, dapat menghancurkan tangan mekanis yang menahannya. Tyrantrum kemudian menangkap Yurika dan mendarat dengan selamat. Dari kejauhan, ada dua orang ilmuwan yang menyaksikan evolusi Pokemon tersebut. Sementara itu, Satoshi dan kawan-kawan akhirnya berhasil menyusul Yurika. Mereka kagum melihat bentuk evolusi Tyrantrum yang sangat besar. Tim Rocket yang ketakutan berusaha menangkap Pokemon-Pokemon yang ada di sekitarnya, namun Tyrantrum menggigit tangan mekanis itu sampai hancur hingga tim Rocket sudah tidak bisa berkutik lagi. Atas perintah Yurika, Tyrantrum melancarkan Fire Fang untuk mengalahkan tim Rocket. Setelahnya Yurika memohon kepada kakaknya untuk membiarkan dirinya merawat Tyrantrum, dan teman-temannya pun mendukung gagasan itu karena Yurika memang terikat dengan Pokemon tersebut. Namun saat melemparkan Pokeball ke arahnya, Tyrantrum tidak bisa masuk ke dalamnya. Ini disebabkan karena Tyrantrum sudah ada yang punya, yang dikonfirmasi oleh para ilmuwan bahwa Tyrantrum sebenarnya berasal dari lab penelitian fosil Pokemon. Mereka berterima kasih kepada Yurika dan teman-temannya yang telah menjaga Tyrantrum. Para ilmuwan kemudian mengundang kelompok tersebut untuk mengunjungi laboratorium sebagai ucapan terima kasih. Yurika yang tahu bahwa perpisahan dengan Tyrantrum tidak bisa dihindari, dia pun tetap diam. Ketika semuanya sangat antusias menyaksikan Pokemon-Pokemon yang ada di lab, Yurika masih saja berdiam diri. Para ilmuwan akhirnya membawa kelompok tersebut ke kandang Tyrant dan Tyrantrum, untuk menunjukkan betapa bahagianya hidup mereka. Akhirnya Yurika pun mengerti, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Tyrantrum, dan berjanji akan mengunjunginya lagi suatu hari nanti. Ketika Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke kota berikutnya, mereka terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Ternyata pelakunya adalah tim Rocket, yang memasang jebakan itu agar mereka bisa menangkap Pikachu. Untuk memberi pelajaran pada musuhnya itu, Satoshi menyuruh Pikachu menyerang dengan Thunderbolt. Namun Nyasu melepaskan jaring yang dapat membatalkan aliran listrik. Citron memerintahkan Bunnelby Mudshot, yang ternyata sangat ampuh untuk menghancurkan jaring anti-listrik, memungkinkan Pikachu melancarkan Thunderbolt lagi untuk melumpuhkan tim Rocket. Saat Satoshi dan kawan-kawan merayakan kemenangan mereka, mereka jatuh ke dalam lubang yang lebih dalam dan mendarat di tambang yang terbengkalai. Mereka pun penasaran mengapa sama sekali tidak ada orang di tambang ini, dan segera melanjutkan perjalanan lagi. Setelah memperhatikan rel kereta yang ada di sana, Citron mengatakan bahwa mereka harus mengikutinya agar bisa menemukan jalan keluar. Saat mereka berjalan menyusuri tambang, Yurika mengingatkan kakaknya bahwa ini pernah terjadi sebelumnya, ketika mereka pertama kali bertemu dengan Bunnelby. Satoshi dan Serena lalu meminta Citron untuk menceritakan bagaimana awalnya mereka bisa bertemu, dan Citron dengan malu-malu menceritakan kisahnya kepada mereka. Kisah ini dimulai setelah dia diusir dari Lumiose Gym oleh Clambot, di mana dia mencoba mencari cara untuk masuk kembali. Yurika kemudian datang menghampirinya sambil membawakan sebuah apel, satu-satunya makanan yang bisa dia temukan. Namun secara mengejutkan, Bunnelby merebut apel tersebut dan segera melarikan diri, dengan kakak beradik yang bergegas mengejarnya. Mereka melihat Bunnelby yang melompati penghalang, dan segera mengikutinya. Tapi keduanya baru menyadari bahwa mereka telah melompat ke dalam lubang yang dalam. Alhasil mereka pun mendarat di terowongan kereta bawah tanah yang ditinggalkan dan tak pernah digunakan lagi. Di sini Citron dan Yurika memutuskan untuk melupakan Bunnelby, dan mengeluarkan peta kereta bawah tanah, dan fokus mencari jalan keluar saja. Mereka berdua menuju ke arah barat dan akhirnya mencapai stasiun tua namun terpelihara dengan baik. Pada saat itu, Citron dan Yurika melihat Bunnelby menuju gerbong kereta, yang langsung disambut oleh Pokemon-Pokemon lainnya. Bunnelby memotong apel menjadi beberapa irisan dan membagikannya kepada teman-temannya. Melihat semua ini, kakak beradik pun menyadari bahwa Bunnelby mencuri apel itu untuk membantu Pokemon lainnya. Sesaat kemudian, Diggersby muncul dan mengusir Pokemon-Pokemon tersebut dari gerbong kereta. Bunnelby mencoba melindungi teman-temannya sekaligus melawan Diggersby yang mengganggu itu. Namun dikarenakan Diggersby jauh lebih kuat darinya, maka Bunnelby sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Melihat Bunnelby dihajar habis-habisan, Yurika memohon kepada kakaknya untuk membantu Pokemon tersebut.
Namun kenyataannya semua Pokemonnya tertinggal di gym, sehingga Citron juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Diggersby hendak menghabisi Bunnelby, Citron mengulurkan tangan panjangnya untuk menarik Bunnelby ke tempat yang aman. Namun Diggersby rupanya masih belum menyerah, dan masih terus mengejar mereka, mendorong Citron dan yang lainnya untuk segera kabur dari tempat tersebut. Setelah berhasil bersembunyi di tempat yang jauh, Citron dan Eureka memberanikan diri untuk merawat Bunnelby yang terluka, menggunakan Super Potion serta membalut telinga dan lengan Bunnelby yang terluka. Bunnelby jadi ingin melawan Diggersby lagi, tapi Citron memperingatkan bahwa dia yang sekarang tidak akan bisa mengalahkan Diggersby. Citron memberitahukan bahwa Bunnelby perlu menggunakan pertarungan yang strategis saat melawan musuh yang jauh lebih kuat, bukannya kekerasan seperti yang dia lakukan tadi. Namun Bunnelby tidak memahami nasihat Citron, sehingga kakak beradik pun mulai bertindak seolah-olah mereka adalah Bunnelby dan Diggersby yang sedang bertarung, untuk menunjukkan cara bertarung yang ampuh, dan menggunakan telinganya sebagai pertahanan. Setelah beberapa pelatihan khusus, Bunnelby datang menghampiri Diggersby untuk menantangnya bertarung lagi. Diggersby menggunakan hammer arm sementara Bunnelby menghindar dengan masuk ke dalam tanah, menyebabkan Diggersby tertabrak tiang. Setiap kali Diggersby melancarkan serangannya, maka Bunnelby akan bersembunyi di dalam tanah, dan melompat keluar sebelum diserang oleh Diggersby. Selain itu dia juga menggunakan telinganya yang panjang untuk bertahan dari serangan. Setelahnya Bunnelby menggunakan double slap untuk mengalahkan Diggersby. Bunnelby yang baik hati kemudian menawarkan untuk berdamai. Namun Diggersby yang malu-malu malah menolak dan pergi melarikan diri. Di sini Eureka menyatakan bahwa kakaknya dan Bunnelby akan menjadi pasangan yang sangat serasi. Beberapa saat kemudian, stasiun mulai runtuh karena sedang dibongkar. Tapi karena tidak ada Pokemon yang ingin meninggalkan rumahnya, Citron memutuskan untuk memindahkan kereta ke tempat yang lebih aman. Dia mengeluarkan penemuan terbarunya yaitu Running Generator, memberikan daya listrik pada kereta dengan menjalankan Eureka dan para Pokemon di atas mesin treadmill tersebut. Namun sebelum mereka berangkat, sebuah batu besar turun dari langit-langit dan menghalangi jalan mereka. Di saat inilah Diggersby kembali dan memindahkan batu besar itu, sebelum akhirnya berbaikan dengan Bunnelby. Di persimpangan, peta kereta bawah tanah memberitahukan untuk berbelok ke kanan, namun rel kereta malah mengarah ke kiri. Bunnelby dengan cepat menembakkan Mudshot untuk mengubah jalur tersebut. Pada akhirnya mereka pun berhasil keluar dari bawah tanah dan mencapai stasiun lain yang terbengkalai namun jauh lebih baik lagi. Tempat ini sangat aman karena tidak ada pembangunan atau perbaikan lagi. Kakak beradik pun mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan perjalanan mereka lagi. Melihat Bunnelby yang nampaknya sangat sedih, maka teman-temannya pun mendesaknya untuk pergi juga, dan Diggersby meyakinkan bahwa dia akan menjadi pelindung yang menggantikan peran Bunnelby. Bunnelby mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya, kemudian berlari mengejar Citron dan Eureka. Setelah bertemu lagi dengannya, Bunnelby menyatakan bahwa dia ingin ikut bersama dengan Citron, dan Citron pun langsung menangkap Pokemon itu. Ketika mencapai jalan buntu, Citron memerintahkan Bunnelby menggali tanah yang menyebabkan puing-puing berjatuhan. Dengan demikian mereka pun sampai juga di luar. Namun Eureka memberitahukan cerita itu masih ada lanjutannya, yang dimana kakaknya mulai menangis setelah menangkap Bunnelby. Citron berusaha menjelaskan bahwa itu tidak pernah terjadi dan hanya cerita bohongan. Namun apapun yang terjadi, dia merasa sangat bersyukur bisa mempunyai Pokemon seperti Bunnelby.